Kamsos, aku Mary Teresia, orang muda Katolik Paroki Santa Maria Assunta Bersari. Kali ini aku akan membawakan tentang kilas warta mengenai Pekan Suci tahun 2024 ini yang akan dirayakan oleh seluruh umat dari Paroki Santa Maria Assunta Bersari. Dalam tradisi Gereja Katolik, Minggu Palma merupakan hari pertama dalam Pekan Suci. Kita semua diajak untuk kembali mengenang suasana sukacita di mana Tuhan Yesus dipuja dan dipuji di Yerusalem. Sekaligus merupakan gerbang untuk kita mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus di puncak Golgota. Sudah 3 tahun kita melewati Minggu Palma tanpa perarakan di gereja. Dan senang banget kalau rasa rindu kita mengikuti perarakan dan palma dari halaman gereja seperti sebelum pandemi, akhirnya bisa dilakukan lagi. Misa Minggu Palma di Gereja Maria Assunta Bersari ini diadakan 3 kali, mulai dari Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Ketiga misa ini semuanya diawali dengan perarakan dari depan pastoran gereja, dengan total yang datang mencapai 2.700-an umat. Suasana Minggu Palma didominasi warna merah, baik dari petugas liturgi dan dekorasi pada tiang pilar yang bertuliskan Hosana. Merah melambangkan darah dan api kasih Kristus yang berkorban untuk kita umat manusia. Dan kata Hosana sebagai seruan harapan umat Katolik akan keselamatan. Liturgi Palma membawa kita pada 2 suasana yang berbeda, saat Kristus yang dielulukan Hosana dan hujat durjana oleh rakyat yang sama, yaitu bangsa Yahudi, bagai sebuah analogi hati manusia yang bisa begitu cepat berubah. Secara khusus, Romo Gregorius Awan Widya KPR mengajak kita umat Katolik menjadi pengikut Kristus yang loyalis, bukan oportunis, di mana kita harus mencurahkan cinta dan kesetiaan serta tahan menderita, bukan hanya mencari keuntungan semata. Dan Palma pun menjadi salah satu bentuk ekspresi umat Katolik dalam mempersiapkan diri menyambut Pekan Suci. Munculnya ini kan sedikit cerita ya, kita terkhususnya di paroki kita itu pas sering Minggu Palma kayak gini kita sering buat. Jadi tadi pas kita gabut kita bikin ide kayak gini, kreatif kayak gini. Happy karena ini untuk pertama kali Minggu Palmanya jauh dari orang tua. Bicara tentang cinta dan pengorbanan, Tuhan Yesus merupakan teladan kita. Dan Kamis Putih menjadi sejarah bahwa kasih Tuhan yang terus kita kenang tetap menyertai kita hingga hari ini dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Kamis Putih sebagai pembuka Trihari Suci Paskah, perjamuan pesta paling putih dalam tahun ini. Selain suasana, juga pakaian yang digunakan petugas liturgi dan umat didominasi warna putih. Pak Koki dengan apron putihnya siap memasak resep rahasia yang disajikan dengan penuh cinta kasih. Misa Kamis Putih di Paroki Bersari yang dihadiri hampir 1.300 umat ini mengundang daya tarik tersendiri. Tahun ini, 12 para rasul tidak hanya terdiri dari bapak-bapak, melainkan keterlibatan orang muda Katolik. Dan mereka mewakili suku budaya masing-masing dengan menggunakan pakaian adat, mulai dari Sumatera, Jawa, Minahasa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tradisi cinta kasih ini merupakan amanat agung dari Allah Bapa kepada seluruh umat manusia di dunia, melalui putranya Yesus Kristus, melalui pembasuhan kaki para murid. Misa Kamis Putih menjadi peringatan paling khas umat Katolik akan cinta dan pengorbanan Yesus Kristus, yang sampai hari ini kita kenang sebagai sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Puncak dari perayaan Kamis Putih dalam perarakan dan pentahtaan sakramen Maha Kudus mengajak kita untuk benar-benar merasakan kehadiran tubuh dan darah Kristus sebagai sumber kehidupan dasar iman Katolik. Rayakanlah Kamis Putih
dengan melestarikan warisan cinta kasih Yesus yang bersedia mengasihi dan melayani kita. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat di kayu salib selalu menjadi momen refleksi untuk kita semua tentang pengampunan ilahi, di mana hari Jumat Agung merupakan hari pembebasan dan hari penebusan untuk dosa-dosa kita. Perayaan Jumat Agung Gereja Santa Maria Assumpta Babarsari dimulai dengan ibadat jalan salib pada pagi hari. Maret 2024 merupakan hari yang terasa lebih berat bagi umat Kristiani karena kita memperingati wafatnya Yesus Kristus dengan wajib berpantang dan berpuasa. Kisah sengsara Yesus yang dilantunkan oleh petugas Spasio dan Romo menjadi tonggak kekuatan kita untuk menjalani penderitaan kehidupan. Dalam renungan yang disampaikan oleh Romo Yohanes Rianto PR, mengajak kita agar semakin erat memeluk salib kita, mencari cara dan jalan untuk menghilangkan kuasa dosa, dengan hati yang damai, kesabaran, dan kebangkitan. Karena kecenderungan manusia berbuat dosa, seperti duri di dalam daging. Untuk itu, kita membutuhkan juru selamat dari luar diri kita. 3.000-an umat memenuhi misa Jumat Agung di paroki Babarsari. Istimewanya, penghormatan salib Kristus sudah kembali seperti tradisi sebelum pandemi, yakni umat dapat mencium salib Yesus tanpa masker. Suasana hikmat semakin didukung dengan dekorasi 3 salib kayu besar yang mirip seperti di Bukit Golgota. Salib ini merupakan karya orang muda dari panitia Paskah yang dikerjakan dalam 3 hari. Yang mengkonsep ini aku, dan aku terinspirasi dari, ya biasa kalau kita Paskah kan di sosial media gitu ada terpampang poster, ada gunung, terus ada 3 salib kan. Nah, aku terinspirasi dari situ. Wafatnya Tuhan kami Yesus Kristus. Nah, dari situ aku pun untuk belajar lebih dalam lagi kenapa Yesus melakukan itu dan apa sih makna yang lebih terdalam untuk aku sendiri. Jadi lebih ke refleksikan diri aja. Jumat Agung menyimpan sejuta makna mendalam sebagai puncak keselamatan kita. Lalu, bagaimana makna Jumat Agung bagi kalian? Malam Vigili Paskah, haleluya, dikumandangkan dengan begitu meriah. Malam penantian semua umat Kristiani akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Upacara Cahaya Lilin Paskah Alfa dan Omega menjadi lambang penyertaan Kristus Tuhan dari awal hingga akhir zaman. Malam Paskah sebagai petanda waktu di mana kita berjaga-jaga dan menantikan pembebasan dosa manusia melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pada perayaan Sabtu Vigili Paskah ini, kita melihat perubahan dari gelap menuju terang. Sebagai manusia perlu mengalami kegagalan untuk merasakan kemenangan. Romo Gregorius Awan Widya KPR mengucapkan selamat Paskah dan mengajak umat Katolik untuk mewartakan kebangkitan Kristus dengan semangat, sehingga kita tidak selalu terpikat kepada masa lalu yang memberatkan, tetapi melihat ke depan yang dipenuhi harapan. Melalui pemberkatan air baptisan dan pembaruan janji baptis, umat Katolik dibawa pada kehidupan yang penuh harapan baru untuk tinggal hidup bersama Kristus. Memancarkan semangat membara, menjalani kehidupan dan harapan-harapan baru. Semangat menyambut hidup baru yang memancarkan kasih Kristus
juga diperlihatkan umat dalam dekorasi gereja, melalui salib-salib Yesus yang dihias dan bermandikan cahaya terang, mewarnai semarak perayaan malam Paskah. Panitia Paskah Paroki Babarsari pun bekerja sama dengan berbagai pihak demi kelancaran perayaan puncak Trihari Suci. Selain disediakan tim kesehatan khusus bersama PM Mistikes, ada pengamanan ekstra oleh TNI Polri, Satgas, dan organisasi kemasyarakatan setempat. 2.500 umat sungguh bersorak-sorai pada misa malam Paskah. Gema lagu Haleluya yang sering dan banyak dikumandangkan pada malam Paskah menjadi sumber sukacita paling meriah bagi kita semua. Hari Raya Minggu Paskah, hari kebangkitan Tuhan yang disambut dengan sukacita dan semangat pembaruan hidup oleh seluruh umat Paroki Babarsari. Misa Minggu Paskah ini spesial selain dipimpin oleh dua romo, yakni Romo Gregorius Awan Widya KPR dan Romo Andreas Maria Siswi Narko SCJ, diselenggarakan pula baptisan untuk orang dewasa. 7 orang baptisan dewasa ini memiliki kisah yang unik dalam menanggapi panggilan Allah untuk menjadi umat Katolik. Dengan dibaptis dan menerima sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya, mereka memiliki harapan tersendiri. Dengan merayakan Paskah, kita harus move on dari kepahitan dan penderitaan masa lalu. Seperti pesan yang disampaikan oleh Romo Arko yang mengajak kita untuk hidup meneladani cinta Yesus Kristus sebagai wujud pengalaman iman Katolik yang berbuah dalam kesaksian. Katolik itu menurut aku kayak pulang ya. Aku percaya bahwa Tuhan yang bawa aku sendiri. Tapi kalau dijabarin secara prosesnya, ada 2 peristiwa inti. Yang pertama itu waktu aku mau mulai belajar secara pribadi itu aku mimpi. Aku kayak di depan rumah, habis itu ada orang yang, ada sosok 2, itu yang nyambut aku. Sebenarnya itu tuh, aku nggak tahu itu sangat bercahaya, tapi aku mengimani bahwa itu tuh Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Mengikuti iman Katolik yaitu adalah panggilan dari Tuhan yang melalui semua mukjizat yang Tuhan telah berikan kepada aku, mulai dari aku kecil. Di sini aku sebagai anak dari keluarga yang berbeda agama. Orang tua aku salah satu menganut Muslim dan salah satu menganut Katolik. Jadi aku dari kecil sudah tumbuh dalam lingkup Katolik. Sukacita Paskah jadi bertambah seru bersama anak-anak Pia yang menerima bingkisan dan mengikuti lomba mencari telur Paskah. Anak-anak ini pun punya kenangan dan harapan tentang Hari Raya Paskah. Menurut Adipa, Paskah itu apa? Tuhan Yesus bangkit dan waktunya menghias telur Paskah dan dapat parsel. Oke, dapat parsel ya, senang? Oke, kalau untuk Deva, Paskah itu apa? Paskah adalah Paskah adalah pesta kebangkitan Tuhan Yesus, dan Yesus rela disalib untuk menebus dosa manusia. Makanya Devan dan teman-teman harus rajin berdoa dan rajin belajar agar pengorbanannya Tuhan Yesus tidak sia-sia. Oke, pintar. Terima kasih, Devan. Selamat Paskah 2024. Move on, karena Paskah Tuhan menjadi semangat kita untuk menjalani hidup yang baru dan harapan-harapan yang baru. Selamat Paskah 2024, tinggal di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman dan berbuah di dalam kesaksian.